Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu jamaah pengusaha rahmatullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah atas segala nikmat-nikmatnya, taufik hidayah, dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah libur sebulan lagi. Sahabat kemarin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya buat panjenengan sekalian. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin sebentar saja ini acaranya full di mana ini saya pakai celana panjang, saya di sini ke sana ada banyak acara, jadi mohon maaf. Yang penting sikit ting kelengan, sikit ting manfaat. Dengan itu yang muncul foto minum air sedino sak beton langsung entek. Napa pilih sak gelas, setengah jam 11, beda. Dengan langsung sak beton di kelas kalimat terus dilarang di. Nah, itu mungkin. Tetap mungkin ujung-ujung itu rumah sakit. Tapi yang jam 11, yang 12 dilosongi, bisa rumah sakit sehat. Nah, mungkin titik penting manfaat. Oke. Bapak Ibu rahimahullah, seperti yang kita ketahui atau kita sadari, kalau kali Bapak Ibu mungkin agak lain. Seperti yang kita ketahui, kita ini termasuk makhluk ciptaan Allah yang istimewa. Istimewa itu, istimewa berbeda dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kan ada makhluk jenis tumbuhan, ada makhluk jenis hewan. Kita ini sama juga beda apa? Akal ini juga akal ya. Beda apa? Beda ini kok esok bawa anak itu tekad-tekad lemah, kan juga akal. Kode beda kali, kode beda kali, kode beda itu rasa itu hati kelani. Hati manusia, hati nurani. Kalau hebat hati nurani bisa. Jadi apa? Bukan titik duit itu oke. Dengan nyerah bisa ngobrol, merasa melindungi anaknya. Nah, terus ada kira-kira di apa? Ini termasuk kebetulan ini. Kalau hebat, dia betul punya akal. Tapi akal hebat adalah akal sesak. Akal sesak adalah arti apa? Hebat tidak bisa dikatakan sesuatu yang nggak ada. Beda dengan kita ini bisa berpikir, bisa mengenal, bisa berangan-angan, bisa berlogika. Karena otak kita bisa kenal lebih sempurna. Makanya dari kecil di sekolah karena otak manusia bisa menangkap. Otaknya sudah bisa menangkap, cuma dangkal. Jadi lapor ke insan nabi asal kami. Kita manusia diciptakan dengan bentuk yang sebagainya. Bentuk itu bukan hanya wujudnya, tapi fungsinya juga. Kita dilengkapi dengan unsur yang lengkap. Ada akal, ada hati, ada kok. Ada akal, ada hati, ada otak, dan itu perasaan, ada kok. Sobat. Keempat ini disebut dengan jiwa. Jadi roh ini cenderung kepada hakikatnya apa itu kekadiran Allah. Kemudian kalau akal seperti yang kami sebut tadi, dia berfungsi untuk bisa berpikir, bisa mengingat, bisa menghitung, bisa berangan-angan cita-cita, bisa membenci pun juga bisa. Empati, ini yang berhubungan dengan rasa kok. Aku mau sampai keharian, ini hati yang berbicara. Kemudian, kenapa niku nafsu sahabat? Nah ini potensi pada kesenangan dan kemarahan. Jadi yang mau dari senang-senang kok, kalau mau dari duka, sedikit nafsu. Seperti sahabat. Jadi bagi orang yang mampu mengendalikan jiwa ada ruh, ada hati, ada akal, ada sahabat, bisa mengendalikan empat ini, insya Allah akan dengan Allah. Tapi kalau sebaliknya dia dikendalikan oleh empat ini nanti akan menjadi pribadi yang sebaliknya, jadi pribadi yang ancam dari Allah. Nah, di dalam jiwa kita ini ada unsur negatifnya, semuanya punya.
semuanya punya. Ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan kita ataupun bahkan keluarga ataupun masyarakat kita. Kenapa Bu? Ini bersumber di hati. Makanya ada penyakit hati. Penyakit hati ini bisa diobati di rumah sakit, nggak bisa. Ini penyakit hati dalam Islam ya, bukan secara medis. Kalau secara medis, oh jantungnya kena, paru-parunya kena. Artinya wujudnya itu kena. Tapi kalau dalam Islam beda lagi, ada yang namanya penyakit hati. Dan manusia tetap sering sadar nggak sadar biasanya akan mempunyai penyakit hati. Imam Ghazali ini pernah mengatakan ada 3 sifat hati yang berbahaya di samping penyakit hati lainnya. Dan ini muncul bisa kapan saja. Nah, penyakit hati ini bisa membawa kesengsaraan baik pribadi dia maupun keluarga. Ada penyakit hati yang paling bahaya namanya hasad atau hasad. Kemudian ada riya, kemudian ada ujub, kemudian ada lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan sebentar saja. Iri hati hasad bagaimana? Contohnya, ini berkaitan lari. Semua ibu berapa? Masih satu lagi saya mudah awal ini mudah awal yang ada penyakit hati yang kita sebut tadi hasad. Kadang hasad itu muncul ketika misalnya hari ini ada jadi tugasnya nomor hanya ayo cari alhamdulillah di anak sesuk itu narkoba bedok ini jadi kelompok ekmek sedangkan ini lebih dulu kira-kira senang atau senang jadi saya ngetos pada nantinya jadi dengan yang tadi bisa saja oh senang mas tapi saya tahu yang tahu dari sana bagus ya dulu itu kan itu mobil saya tahu bawa menolak bila susah tapi hati manusia hati penglukir itu dulu penglukir itu tangan ini kalau sutiran sikil ini tidak kali gas otaknya dipikir jalan dengan motivo ini ketika ada pelapatan tulisannya apa? hati bukan otak alhamdulillah hati jadi naik bandara, naik stasiun mesti kalau ada pengumuman perhatian bukan perhatian hati yang berfungsi itu makanya penyakit hati yang satu yang sangat berbahaya tadi kadang kita nggak sadar itu ada timbul kecemburuan ketika yang lain datang usianya foto-foto jalan sehat sing sisi itu hadiah dompet sing sisi orang kadang muncul seperti itu jadi kenapa itu hasad ini kita sudah dikatakan sebenarnya dalam Quran yang terakhir kami syarih hasidin tidak sebenarnya dari kejahatan pendemi hasad itu dengki iri itu lebih selek kan saya bukan hanya sama orang enggak selek karena kok saya kok kaya orang aku ini hasad dari baik jadi hasad itu tidak diamalkan enggak ada yang mana saya rasa gitu jadi kalau ada tombolnya untuk provokasi dengan mau angin gitu ada motor kaca dengan bergegas hati-hati masa kalau saya mikir seperti motor kaca lihat umum hati-hati jadi secara psikologi hasad ini dampaknya jangan sepelekan. Dampaknya yang pertama adalah tidak mensyukuri nikmat. Makanya saya tanya tadi sama Mas Tanto tadi berangkat meski 20 Jumat. Alhamdulillah ya Allah, jadi bagi tonggo itu apa dulu deh? Ya itu yang kurang tonggo. Nah, sebenarnya Mas Tanto berkurang enggak? Nyamuk enggak? Kalau dia berpunya, saya mau syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah aku rezeki.
berarti ikut tangganya dapat yang lebih banyak, dia yang tadi terus nonton, betul, kok orang aku ya saya kok orang dulu, hanya nanti syukur Anda tadi sudah tidak ada muslimnya, alhamdulillah Allah, berarti kok alhamdulillah Allah, ini kok sudah ada rasa betul, sehingga kan tidak musuhin apa yang kita satu. Kemudian kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tadi tidak nyaman. Saya sampaikan tadi, contohnya dari bekas, dedes, bentuknya mau anak, mau sok angin gitu. Jadi hati tidak nyaman atau sebagian orang lain. Kemudian sedulur, ngomong sih, dikira contoh, contoh, hati itu, cuma ngomong sehingga yang ketiga, akibatnya akan muncul hibah, muncul fitnah. Salah dulur kita cocok, wes langsung tinggal tanya ini, betul kan? Ayo dulu ya, terus muncul hibah, akhirnya berfitnah. Ngomong mana? Tidak ada sebetulnya ada, jadi nanti kan muncul itu. Sehingga menimbulkan perpecahan baik dalam keluarga maupun persaudaraan Islam. Kemudian setelah perpecahan muncul kebencian, semuanya mau desa seneng, bedanya ketika motor Anda, mobil aja, sombong, seneng, asal. Ini contoh yang besar. Kalau yang contoh sederhana, contoh yang sederhana. Kan sing tahu bagi asal dapat beras mobil ini, tidak bulan. Enak sekali betul. Wah, apa? Mobil ini kata segi apa banyak, kata segi apa kurang. Dia, tahu nggak tahu orang saja. Lu kan kamu tak tahu, ya betul. Tahu banget, pada posisinya, pada orang beli sing siji itu udah nggak cukup beras, sing si orang. Mungkin dari Pak RT lah, dari Pak RW lah, dari Pak Bayan, dari Pak Lurah. Pak Lurah itu Pak Lurah. Padahal yang begitu bukan Pak Lurah. Sudah ada namanya masing-masing. Walaupun kalau dinalar, kadang nggak pas sesuatu itu, sehingga itu. Tapi kalau kita kembalikan, baiknya sudah dari atas. Ya berarti segini dia. Kalau bisa menerima ya. Kalau enggak ya berarti mungkin tanda-tanda dari sama Pak RT, Pak Reto, Pak RW, Pak Bayan, Pak Lurah. Jadi usaha apa? Betul, usaha nggak masalah. Tapi kalau tidak dikasih, berusaha tidak muncul, tidak dapat, bertobat dari hati. Seperti pada berdoa kepada Allah. Ya Allah, hari ini akan ujian kamu lulus, bila akan lulus. Apa dalam kata sesuatu ujian Allah? Betul. Asap. Jadi asap kodengki dari hati yang menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan mendaki nikmat tersebut berpindah padanya. Jadi awalnya sepele, tapi akibatnya ini jadi luar biasa. Karena lama-lamaan ini akan tidak rela dengan apa itu kelompok tobatnya Allah. Tidak rela, tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Jadi dulu pada zaman kerajaan Islam di Arab sana ini ada seorang yang pedengki itu ya, pedengki orang yang punya sifat kasar. Ada seorang penasihat, orang penasihat, dia dipanggil setiap hari dipanggil oleh raja. Dan setiap hari si penasihat ini memberikan nasihat kepada raja. Kasih tahu yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Nah, pada ini orang yang tidak senang tadi, setelah penasihat dibagi, dia datang raja. Ya raja, sebenarnya penasihat tadi ini tidak sopan kepada raja. Kok bisa? Dia mengatakan nafas baginda itu bau. Kalau nggak percaya coba besok baginda panggil lagi si penasihat. Nah, oke bisa panggil. Tapi setelah dia bilang kepada raja, dia temui si penasihat tadi. Dikasih makanan yang bau tajam, yo bulan, yo bawangan, terus dia makan. Nah, kayak sadar ya. Penasihat ini sadar kalau mulutnya bau, sehingga dia ketika berbicara dengan baginda dia tutupi mulutnya karena takut nanti baginda tersinggung dengan bau mulutnya. Nah, melihat ini, ada makanya dia tadi berikan itu benar, kadang-kadang benar. Berarti dia ini hasilnya ogah atau jijik lalu apa fungsi raja.
Ada simpelnya dia malah gak enak penanganan itu belajar apa? Karena ada tadi yang mengatur dan akhirnya sengaja menulis surat diberikan kepada penasehat, disuruh memberikan kepada menterinya. Kok ada pada dia? Ada isi surat itu adalah siapa yang membawa surat ini menggalah kepala. Dibawa surat tulis penasehat sampai di luar kerajaan didatangi pada kita. Itu apa kan? Ini aku untuk surat kalau nanti menteri kali keluarga dia. Oh, benar tak? Jadi yang mengantar surat tulis yang pada kita tidak yang menuliskan ke menteri. Ada tulisannya adalah yang bawa surat itu enggak. Makanya asal lagi akan urusan pada diri kita sendiri karena tidak sesuai kita. Itu yang pertama. Kemudian selain hasad, apa bu? Pamer, riak. Riak ini lebih suatu pamer yang dalam hal ibadah. Misalnya, saya masuk di sini biasa hari biasa adalah pas sholat itu, kok itu orang itu jebule, aku kan misalkan ini misalnya, aku sudah bukan ini misalkan ini misalnya, saya tahu biasa tapi dia biasa, untuk pakai untuk kusuk, atau saya tahu bu DPR, DPR, bu, tapi dia biasa, kalau kilo dulu, boleh ini, ya, atau intinya ibadah tadi tidak pure ke Allah, tapi sudah terkendali dengan hukum NKRI. Tidak kalau jangan pakai. Dua. Dan ketiga, sombong, takabur. Takabur ini perasaan yang menilai dirinya itu lebih takabur, lebih dari orang lain. Ayo, orang kan? Sombong. Jadi kadang di masyarakat ketika ada apa ini namanya permasalahan atau kegiatan, ya sama orang baik dibuat atau lokasi. Tapi kata-kata kan muncul karena ada maksud tertentu, meremehkan orang lain, bukan efek orang lain. Ya betul ketika apa itu Adam diciptakan oleh Allah, kemudian dia ditunjuk oleh Allah dari khalifah. Wa itu benar malaikat disuruh Adam masa jatuh bila iblis. Malaikat sudah biasa. Silakan Ustaz. Iblis. Kenapa? Dia enggak apa? Aku itu diciptakan kok api. Ada pertama. Yo apa? Api. Tolong. Ya, iblis dibuatkan sudah. Yang itu banyak. Yang penting jangan menganggap remeh orang lain. Itu sama. Yang keempat ada ujung itu perasaan sing metode mereka ini membanggakan dirinya sendiri dalam hal ibadah. Ayo kalau satu yang ngomong kalau tidak ini misalnya, jadi lebih membanggakan diri dalam hal ibadah. Lagi untuk pemarah ini adalah sahabat tadi. Ini sulit dikontrol bagi orang yang tidak bisa mengendalikan jiwa tadi. Kalau dikendalikan jiwa, dia akan gampang marah. Tapi kalau dia bisa mengendalikan jiwa, tak bisa mengontrol nafsu, termasuk nafsu marah. Banyak sekali yang kita bisa itu. Cuman yang bicara bagaimana cara kita untuk bisa mengobati penyakit hati kita. Karena kita tidak bisa. Ada panas bisa kayak nang kantor misalnya itu ada panas dulu kok mau lebih motor. Berarti batik. Batik itu lagi. Jadi obat untuk penyakit hati ini bagi lahiriah dan batinnya. Kalau lahiriah ini lebih dalam hal ibadah. Yo di mempengaruhi hati sholat, yo kosong, yo sedekah dan sebagainya. Tapi dalam hal yang batinnya, berarti ditimbulkan rasa syukur. Syukur itu yo jenis syukur yo menerima apa adanya. Jadi nomor satu juga yo benar, nomor 100 yang terasa aku syukur enggak. Lalu
muncul rasa tadi, nah, gitu kan. Ya, saya dibutuhkan suka rasa syukur, kemudian ikhlas, kemudian apa ridho. Jadi semua itu sudah ada. Saya mengatakan bahwa Allah akan memberikan bagian orang lain dari bagian lain. Sudah ada ya. Makanya ya jangan iri hati asal dengan apa yang dimiliki oleh tentu Bapak ini bisa bermanfaat bagi kami ya, dan bagi manusia itu bisa disambung lagi. Maaf ini hanya sebentar karena dengan bacaan Bapak Habis, Bapak juga